ngeten kula warai. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdhah yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir itu anas juda ala sapati argumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati argumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Orang kifat, orang dipancat. Mana nak? Kiai-kiai sing fanatik ngono. Sujute muridé kok sikile ku angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiai-kiai pondok iku sajadahe cepet ngecap ning jengkol ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'atahamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya, baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu moto nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Niku wis carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, gue pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojomu, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Lah aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Lho kalau sama-sama janggal kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda sehingga kamu merasa punya? Tapi ketika hilang kamu janggal. Wiwan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati mbok tuangi iki. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Untuk kamu kan, wes sama dia rata syafaat gak mesti keluar keluar terus ngomong. Kowe mau urun khusus, tapi gak tahu mikir agama. Mun kalau sering tanya ibu, ning minyak itu atau hati tenan, kapan nih maksudnya? Tapi dia nape tobat belum ngaji paham. Khusus sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang nopo? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut, dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut, itu Nabi ngendikane, ya beliau sebagai manusia nangis, tapi Nabi ngendikan pertama yang didhawuhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'abuda, walahu ma'akta. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lalu coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung.
Jantung kudu diumbah 4 jam. Nak ora awake melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, napas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pengiran kejagal. Kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe wis sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melu game mripat kok mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melu duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melu gawe, ora melu tuku kok ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampeyan rawan geblak nek kok sujud. Lho kok tenan tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan. Kulo niku mboten sombong. Kulo tumbas kitab niki niku teng Pasuruan niku saking angile golek. Wonten sing crita. Gus wonten Gus tiyang gadah kitab niki. Jenengan tumbas mawon. Bukan apa-apa, memang kitab ini menangga. Saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah itu mau beli. Itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah menghendaki lebih cepat. Lalah wong cerita. Mboten jarak cerita. Gus kulo niku di tafsir Tabari. Firasat kulo niku jenengan saged maca. Berarti yo firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat yo melek. Walhasil sapi itu memang masalah. Makanya kalau latih sujud maknanya ketundukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe, semastawa ila sama iwaya nopo dukhonun faqala laha walil ardi ya tawan tawkarha. Qalata atena. Ketika pangeran gawe langit bumi dia ngomong ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran om, ngertos Gusti. Artinya apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan, ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awkara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah, maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut aku sing padha ora iso nentang. Athena napa? Nah mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan atau sujud wae. Atau napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu janggal. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Hukum mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan ke untuk pengumuman ke pangeran aku dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan ya? Kan gak tahu. Di sertifikate jantung mbak misalnya. Di sertifikate paru-paru. Enak ngaku mbok WM. Bariku bareng ilang kowe protes pangeran mesti mulane aku maca hadis innalillahi ma aqada kula nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kira ora paham maca ngono biasa ae. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku, misale Mustofa sujud ping pindho, ambek kula muwajih akeh kula kan ya. Bodene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir itu jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak disertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STNK. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu ning ndi? Mulai saat ini sing sujud tenan kok. Kudu tunduk. Lho soal jalo ngemis donga ngemis manane paham napa? Lho iku ape? Sing elek kan protes, senang ngemis ape? Pangeran ape seneng dijaluki. Saya kados kula niku, kados kula nanti kiai. Ya nasib kula ora jelas gak apa-apa jaluk. Gusti kula kadang-kadang nyuwun sithik mon Gusti jelas sithik kok. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah.
Donga jelas nasib ning donya ora. Kalau ora kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nek iso aja repot. Oh, kula nu donga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gus jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng mati ya ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misale kumpul wong saleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ora oleh, kumpul wong saleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Lane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus sama ada Sayyidina Ali, ada Said Fadl. Terus Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" "Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah." Terus Nabi, "Saya juga demikian," terus kabudut. Jadi itu ya memang orang-orang baik itu begitu. Namanya melarat-lah kan rawani mati tuh. Kamarat utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah guys masyaallah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kami itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut ning Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh, guys. Basaria, susah oleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut, kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahzunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yarda rabbuna, saya tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diri dari pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Iki cara jawane iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Niki penting kula aturaken. Sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak langsung masuk ini. Mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai. Itu disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'u. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampai sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan Nabi neraka? Apa ya Rasulullah? La ta'kulu atsara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekasnya napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah simahum fi wujuhim min atharis sujud. Jadi neraka asline pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean iku neraka ra doyan. Malane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Non neraka doyan warap bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha iku jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Nggak ada sujud, mulai rambut nganti ngisong itu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saya tadi. Sampai makanya tapak kuru saat. Dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam, itu lebih baik dibagi ibadah tidak tahun. Maksudnya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Dong kulon misalnya apa mati, misalnya kapan-kapan kalau apa mati. Orang ngarah kalau nangis, misalnya Mustafa nangis, orang ngarah. Karena ya gampang saja. Orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon. Karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dongeng. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal pada karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong ini. Malahnya pangeran ngendikan ti dulumatin salah.
Saya ini punya reputasi ngelola kamu, fi dzulumatin salaf, dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune go ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Bimbene sulti was bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran mau perkara saiki ape dipendem wah kuburan dhewean. Ambek sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ambek sapa ngono paham kan? Blok lha kowe dhisik enggak ambek. Toh. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takoki, "Mos, kowe sampeyan mati mbek sapa?" Ambek pangeran Gusti. Yo petise sapa. Lah iku pangeran saking sukane ning gone Quran. Fadzarni. Darni maknane aku gak ro dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan bazar niku serodok mudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nek pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Wah. Gila Timur. Betul. Lah cuma sing wong mukmin digeblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikei hak syafaat. Jadi kok nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora repot. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Kau sudah sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa idom. Nanti sudah sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir motok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lah iku sujud, ngene iku jenenge apa? Sujud. Jadi sak utak sak pikiran, sak organ tubuh, sak sel-selem. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik, kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi asmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarabe penuh nur tauhid, nur sujud. Mana gua nak gejolakan mbak wong alim-alim, wong apit-apit rapati ngalim. Gus kula nu dalail 3 tahun. Tapi ngipi kula tetep wali jenengan ya karuan cangkemmu ngono mbok omongno. Saya itu punya teman dalail 3 tahun. Wah, kusuke tak boleh. Ini terakhir dalail sowan kula jarene. Kula potongane cek kalah ben. Karuan bekas. Karuan, barang karuan bukat. Terus dia tanya, sirinya apa? Ya sirine aku ngalim, kok siri-sirinan, karuan siri rahasia iki barang karuan mbok omongno. Yo karuan gawe Nabi nak nyingkire wong alim tak jam luwih apik timbang ibadah wong bodho swidak tahun. Kowe kan lagi 3 tahun yo adoh. Swidak tahun ora banding malah lagi opo 3 tahun. Wah aku cangkemmu lho kok ngerti. Wong ngipi-ngipi dhewe kok saiki malah takok. Wong ke suwarine yo ora ngongkon nom. Yo mesti terlalu api-apian masalah opo. Tapi yo jagal tak mati-mati lho. Karena orang alim itu kalau berpikir itu gitu. Berpikir itu tadi, misalnya sujud. Orang mengartikan sujud ya kayak kita sujud dalam sholat. Itu memang sudah bagus dibanding sing ora sujud. Tapi orang munafik itu pernah sujud kayak kita. Ini zaman Nabi, orang munafik yang sujud. Malah imamnya kanjeng Nabi. Orang munafik nak sholat zaman itu imamnya sinten. Kanjeng Nabi, Radri Mustafa. Dia ini makmum mbek kanjeng Nabi. Pas ihdinas siratal mustaqim si maca Nabi. Orang munafik yang muni amin. Ayo oke. Tapi karena mental hatinya munafik bodoh, kok ngamini dongane Nabi tetep ora aman. Mergo atine gak sujud.
Paham ya? Wong munafik salate makmum Nabi. Berarti nek Nabi ndonga ihdinas siratal mustaqim wong munafik muni amin. Tapi tetep ngobot mergo atine ora sujud. Paham ya? Makanya nek sampean kepengen sujud bener, dimulai cara berpikir yang benar. Ya Allah, saya ini tidak pernah janggal. Kenapa saya istilahkan ini jantung saya, istri saya, anak saya, uang saya, harta saya. Kok saya tidak punya bukti punya. Sertifikatnya jantung kamu tidak punya kan? STNK-nya juga tidak punya. Surat jalan ke keluyuran yang bumine pangeran apa nganggo trayek. Aku wong Rembang untuk Yogyo penganggo trayek. Oh enak ya, keluyur tuh dindi. Ujug-ujug kayak bawa ngaku Mustafa santriku kok penak. Tinggalnya Mustafa sapa tak aku santriku. Lah Mustafa lah apa ngaku aku gurune. Aku ya ora ora padha. Padha ora dilate. Mana buktinya kali aku tak kok mana buktinya aku santriku. Ora dibuktine loh. Toh, kamu nyaman-nyaman saja dengan merasa punya. Tapi pas diambil bengok. Oke lah, susah itu boleh basariah. Tapi ini kalau terangan. Man kalau nganti saat ini jadi ulama sering nangis. Kenapa teori sujud itu tidak dibesar-besarkan? Padahal inti hidup itu sujud. Sima hum fi wujuhin min asari. Dan dawe Nabi jelas. Anar la takul atar sujud. Neraka itu pantangannya mau mangan asari. Jadi normalis sampean gak mlebu neraka. Apa nek adul kula? Wae normalis sampean gak mlebu neraka. Makanya Quran kalau muji-muji sujud tak ngamek. Astajibun. Mesti disebut dhisik wong-wong sing napa su. Ketika ana wong desa sowan Nabi ya Rasulullah saya ini ingin masuk surga. Jawabannya Nabi hanya satu. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Bukan apa mlebu swarga bareng mbek aku. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud mesti ngakeh. Lah nek sujud salat 5 waktu ora ngakeh to. Tapi nek wis sujud kok wong alim per detik per menit sujud. Ya per detik per menit napa? Sujud. Yen aku kuat yo niru aku nek ora kuat yo kepengin niru. Tapi nak syafaat itu jajal sih lah, wong ngelopong, enak itu syafaat. Bukan ada, aku rasa sih ramen Allah betul tadi. Sesuai ramen Allah. Iya, sesuai sakit. Sama dengan ngaji wes suwe, masih orang jelas. Saya beli kotor, kalau lu melete meneng, melaku-melaku ada kuburan nangis. Dene jarene, kenapa you nangis? Jaret, iya, wong iki diseksa aja. Bareng Sabtu Qadir marani kuburane. Ya Allah, ini pernah sowan saya. Kudu ora kena diseksa nanti sowan kula. Terus langsung ra bengok-bengok. Jadi sekedar sowan Sabtu Qadir. Tapi nek aku mau penahan sowan. Wah, wis mati aku mendapati Sabtu Qadir gak. Mun kula Fatihah boten Sabtu Qadir wah, kula boten saged kudu ngaji. Enak sowan wong alim digo sowan. Ono dolem. Wong alim ya tukang mulang, wong alim kudu apa? Bangune tobit kabeh. Gambar wong. Mun iki penting kula aturaken. Jadi makna sujud itu ketundukan. Sebab itu langit bumi darani sujud. Srengenge maca posisine dhuwur nggih darani sujud. Rembulan tenajan tone dhuwur darani sujud. Karena hakikat sujud itu ketundukan terhadap kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah cuma ekspresi fisik misalnya kayak kita sholat itu ada aturan-aturan fisiknya itu tadi misalnya ada 7 anggota tubuh yang kita sujudkan. Tapi hakikat sujud itu lebih dari itu yang ritualnya. Ya itu yang nopo. Makanya ketika Abu Bakar itu dikatakan Nabi Abdulun Nas. Itu banyak sahabat yang ibadahnya jauh di atas Abu Bakar. Masalah tahajudnya, qiyamul lailnya, puasanya. Ketika bertahun-tahun begitu tanya Nabi, ya Rasulullah, apa sekarang orang terbaik masih Abu Bakar? Ibadahnya sudah kalah dengan saya. Sahabat itu lucu-lucu, kita kotor. Dari Nabi tidak. Kamu dan orang sedunia dengan imannya dibanding Abu Bakar itu masih menang Abu Bakar satu. Kenapa ya Rasulullah? Jadi mawakoro fi qalbi. Dia prinsip ketuhanannya sudah mantap. Jadi mawakoro apa? Fi qalbi. Jadi kayaknya aku mutus kabutan. Kadoan, cara wong napa? Wong 3 tahun gak penyaingi, tak omongi. Kudune ora 3 tahun dalah ilmu. Nak nyaingi aku swidak. Nah. Iku mau banding sak jam, banding pinten? Lho boten anjen tenan, nak ulama anjen mandi tenan. Mboten enten mandi. Saya hingga detik itu masih belajar ihya. Saya itu punya ihya entah berapa sampai lali. Sinaune khatam piro nganti lali.
Saya akhir-akhir ini semenjak gak melarat teman-teman niku punya kitab pegangan tuh minimal 3. Saya itu punya Ihya itu yang dulu saya pakai pelajaran sampai rusak. Terus saya beli lagi cetakan DKI Darul Kutub Ilmiah. Kemarin tuh ada edisi Ihya yang komentatornya itu para habaib. Termasuk Sayyid Abdul Al-Haddad, Rotibul Haddad itu yang ngarang napa Rotibul. Jadi saya itu punya Ihya itu yang disarai wong alim non sayyid. Sing disarai alim sayyid sampai sing disarai aktivis. Ngono kuwi bedane akeh. Saking seneng saya sama Imam Ghazali sampai wah kalau sampai ora kebayang. Mesti sampean mikir ada dua mereka rugi barang entek cara waktune sampean. Nah ini bukan saya sombong ndak, biar sampean sadar kalau sudah merasa ulama, itu harus tanggung jawab di depan Allah. Dan daripada saya berpikir sendiri itu saya tidak yakin benar, saya ikut berpikir ala Imam Sinten Ghazali. Makanya dulu bapak saya itu ngijazah saya begini. Ya, kowe nak Fatihah kok niate mamang. Ya Allah, saya baca Fatihah, saya punya niat kayak niatnya Abdul Qadir Jilani. Saya baca Fatihah punya niat kayak niatnya Imam Ghazali. Ternyata Imam Ghazali itu juga meriang ngadepi pangeran. Ya Allah, saya Fatihah ini punya niat kayak niatnya Nabi Muhammad. Wah, itu kurang. Jadi itu betul. Saya ini suka aku tua, aku sadar. Ternyata ijtihad dhewe yo berat. Lane bener Mbah Khalil Bangkalan. Dia ini sangane PD dibeli meriang. Nah, karena orang mati. Ini cerita nyata. Mbah Khalil itu orang mati. Misalnya coba nak 20 tahun lagi SD sering mati misalnya. Coba mati dulu kan kuatir mati ayo keselen to kaya. Lho iya to, 30 tahun tes 10 tahun wis gentenan. Saya kan tak zianili anake sunat. Coba nak mati lho mesti kan. Lho iya lho ora tau dimati. Itu 10 tahun nak amin rutene ra napa? Engko nek umur tidak 70 ini kan kancaku karek sira. Terus cerita putune, karek aku tok cung, karek mbah tok liyane wis do napa? Mati. Lha itu Mbah Khalil Bangkalan itu ana murid-muridnya mati. Saleh Mustafa mati, Kang Dino Fatin kan keselen tuh. Jadi takziah. Ya mesti aku kesusu yo. Pokoke nak takoki pangeran, takoki malaikat mungkar nakir muni rombongane Mbah Khalil, kira tak jawab. Mergo dhekne mau nalkin marab buka manabiuka wa madinuka. Itu kan yo jadi. Daripada kesuwen itu wis pokoke kandhani yo nak takoki mungkar nakir kira rombongane Mbah Khalil. Kok misalnya nggone Fatin, ya sing Mbah Khalil. Ya sing soal pulpet kan mangkel kan. Iya karepe Mbah Khalil diundang tenan-tenan. Ya ngono tok. Nah ternyata suatu saat kan kon jawab ketua rombongan. Pikirane wong akeh kok jawab Mbah Khalil tuh. Ternyata Mbah Khalil pas rumah ketemu kancane habis kanca kan gak wani guyon, Den. Jenengan kok pede, jenengan wani sangat bukan. Ya aku lah kan dari ketua rombongan, aku jawab Nabi Muhammad. Aku lah kan dari apa? Ketua rombongan. Ya, nak muka menangkir kan di Nabi Muhammad meriang dah. Mungkalah Abdul, kalah napa? Nego disebut yaumana tukula unasim di imami. Jadi wong kabeh sampeyan dipanggil lu ngaku ketua rombongan. Kowe ora iso mus ketua, ora iso abet. Ora level ora napa. Mulane wong kon maca selawat maksude ben tetep duwe ketua rombongan. Muga selawatan dinapa Nabi dadi ana daftare. Ana napa? Sekali rasi tombo kan gak ada daftar.